La haula wala quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat afiat, sehat semuanya ibu-ibu. Sehat semuanya ya, kantongnya sehat kantongnya. Karena kalau kantongnya sehat bikin ibu-ibu ini cerah nih wajahnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan nikmat iman. Bagaimana kabar imannya hari ini? Alhamdulillah baik. Imannya lagi naik atau lagi turun? Lagi naik. Ya lagi naik turun ya. Iman kita ini imannya manusia, imannya naik turun. Ya, ini harus diakui buat kita yang iman kita naik turun. Karena Allah ciptakan iman ini yang pertama imannya para malaikat. Imannya ketika diciptakan oleh Allah, dari awal diciptakan sampai sekarang imannya segitu aja. Ya. Yang kedua imannya yang naik, ini nggak turun-turun. Imannya para nabi. Nah kalau yang ketiga nih imannya nggak naik, nggak pernah naik imannya. Tapi turun. Imannya siapa nih? Imannya iblis. Nah kalau kita imannya manusia kadang naik, kadang turun. Iman manusia bisa bertambah, bisa berkurang. Kata ulama, iman manusia bertambah itu karena taat kepada Allah. Dan iman manusia bisa berkurang karena maksiat. Ini. Maka semoga iman kita ini ya yang gak turun-turun banget dah. Iman kita ini bisa kita rawat. Ibarat tanaman, kita tanam tanaman kepengen berbunga, kepengen berbuah, ya harus dirawat. Ya. Maka iman jika dirawat akan berbuah sebuah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan takwa insya Allah kita mulia. Maka buah dari iman adalah sebuah ketakwaan yang membawa kita kepada kemuliaan pada Allah Subhanahu wa taala, juga membawa keselamatan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Insyaallah. Yang saya hormati para asatidzah, para ustazah yang tidak saya sebutkan namanya satu persatu, tidak mengurangi rasa takdim saya, rasa hormat saya, juga para pengurus, juga untuk semua yang hadir, ibu-ibu salehah di surga. Biasanya kalau didoain itu aminnya kencang. Karena semua manusia pengen masuk surga, ya, termasuk saya. Tukang mabuk pun juga kalau ditanya lagi mabuk pasti dia pengen masuk surga. Gitu ya. Gak ada kita pengen masuk neraka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salawat dan salam untuk manusia mulia, manusia yang diciptakan oleh Allah, manusia yang dipilih oleh Allah untuk menyebarkan rahmat Allah ke seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Allah mengutus manusia mulia ini untuk menyebarkan Islam di zaman jahiliyah yang tidak mudah perjalanannya, mengajak orang-orang ketika di zaman jahiliyah itu untuk beriman kepada Allah, enggak mudah usahanya, enggak mudah yang dilakukan oleh beliau, pengorbanannya, perjuangannya, yang mengorbankan waktu, mengorbankan harta, mengorbankan diri, nyawa, sanggup dicaci, dihina, dihujat, dilemparin batu, dilemparin kotoran, diusir. Tidak mudah untuk mengenalkan Allah. Dan kita bersyukur dengan iman kita, asbab kita beriman mengenal Allah ini atas perjuangan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka semoga sholawat yang tercurah untuk beliau kelak menjadi syafaat kita di yaumil qiyamah. Manusia yang cintanya
dibawa sampai yaumil qiyamah. Ada nggak kira-kira cintanya manusia nih Bu? Dibawa sampai yaumil qiyamah ada? Ada nggak kira-kira? Bu, kenapa atuh diem? Ada nggak cintanya manusia nih, misal cinta ibu sama suami dibawa sampai hari kiamat, ada nggak? Sampai di yaumil qiyamah nggak ya? Cinta suami ke ibu juga sebaliknya ya? Betul nggak? Dibawa sampai yaumil qiyamah ada cinta suami sama istrinya dibawa sampai yaumil qiyamah. Kecuali baginda Nabi Muhammad SAW. Tapi cinta manusia mulia ini baginda Nabi Muhammad SAW cintanya dibawa sampai yaumil qiyamah. Lihat, ketika nanti di Quran dikatakan semua manusia akan datang berbondong-bondong membawa dosanya masing-masing. Siapa yang mereka cari? Mereka cari syafaatnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika kita semua dibangkitkan di yaumil mahsyar dalam keadaan telanjang satu sama lain, tak ada sehelai kain pun yang menempel dalam tubuh kita, matahari sejengkal di atas kepala kita yang keadaan itu panas dan sangat menakutkan. Ketika semua manusia berlari, seorang suami lari dari istrinya, gak memikirkan, boro-boro cariin istrinya enggak. Istri pun juga sama, semua lari. Anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya, semua ingin menyelamatkan dirinya masing-masing dengan rasa takut. Semua meminta keselamatan, meminta syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Keringat yang membanjiri tubuhnya. Ada yang kita tenggelam dengan keringat kita sendiri, saking takutnya, saking panasnya nih, ya. Siksa di yaumil mahsyar ini, keringat kita ini mengalir dalam tubuh kita dan membanjiri tubuh kita sendiri. Ada yang keringatnya sampai di dada masih aman, ada yang sampai tenggelam dengan keringatnya sendiri. Ini semua orang saling menginjak, saling kepingin selamat. Maka di sini baginda Nabi Muhammad SAW, ketika semua umat nafsi-nafsi, ketika semua nabi nafsi-nafsi mengatakan kepada Allah, ya Rabbi nafsi-nafsi, ya Allah kami datang sendiri-sendiri. Nabi Isa alaihissalam ketika itu pun tidak mendoakan ibunya Maryam, semua nafsi-nafsi. Ya. Nabi Musa datang nafsi-nafsi. Bahkan umatnya datang minta syafaatnya, Nabi Musa mengatakan, aku tidak bisa memberikan syafaat untuk kalian hari ini, karena aku sudah ditolong oleh Allah ketika aku dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maka akhirnya siapa yang memberikan pertolongan, memberikan syafaat ketika itu? Baginda Nabi Muhammad SAW dengan cintanya beliau sujud memohon kepada Allah, ya Allah hentikan siksa mahsyar ini, tolongi umatku ya Allah. Ini cinta yang dibawa sampai yaumil qiyamah. Yang difikirkan ini mikirin kita. Bahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, kalian tahukah siapa manusia yang paling mulia itu? Maka ada sahabat menjawab, yang paling mulia itu para malaikat ya Rasulullah, karena setiap hari dekat dengan Allah. Ya, malaikat paling mulia, jawab Rasulullah, karena setiap hari dekat dengan Allah. Tapi ada yang lebih dari itu, dan bukan itu maksud saya jawabannya. Maka ada sahabat lain yang menjawab, yang paling mulia itu para nabi, karena dekat dengan Allah. Maka jawab Rasulullah, ya para nabi mulia karena dekat dengan Allah. Tapi bukan itu yang saya maksud. Ada yang menjawab lagi, kami ya Rasulullah manusia mulia karena kami dekat dengan engkau. Ya pasti kalian sahabatku, kalian yang selalu membantuku, kalian yang selalu berkorban untukku, kalian pasti jadi manusia yang mulia. Tapi bukan itu maksudku, dan ada yang lebih mulia lagi. Sahabat sudah bingung, jawabannya salah semua. Jawabannya bukan yang dimaksud oleh Rasulullah. Maka ada yang bertanya lagi, kalau begitu siapa ya Rasulullah manusia yang engkau maksud yang paling mulia? Rasulullah menunduk buku. Begitu Rasul mengatakan manusia
Hingga beliau mengatakan manusia yang paling mulia itu orang-orang yang datang setelah aku tidak ada. Mereka yang tidak hidup di zamanku, mereka yang tidak pernah melihatku, mereka yang rindu kepadaku, mereka yang beriman ketika aku tidak ada, mereka tidak pernah melihatku. Mereka tetap beriman kepadaku, mereka bersolawat kepadaku, mereka mengerjakan sunnahku walaupun mereka tidak pernah melihatku. Itu mereka orang-orang yang paling mulia. Dan aku rindu ingin bertemu dengan mereka nanti di surga. Siapa yang dimaksud? Siapa yang dimaksud kira-kira? Kita umatnya yang hidup tidak di zaman beliau, yang hidup ketika beliau sudah tidak ada, tidak pernah melihat wajah beliau, tapi kita beriman, ada cinta, ada rindu, ingin kelak berkumpul bersama beliau di yaumil qiyamah di surganya. Kita dianggap mulia, tapi apakah kita sudah memuliakan diri kita yang dianggap mulia oleh baginda Nabi Muhammad SAW? Itu tanda tanya besar buat diri kita. Rasulullah menganggap kita mulia, tapi kadang kita kalau dulu Rasulullah diludahi, dilempari batu, ridho Rasulullah, ridho asal Allah tidak murka kepada orang yang melempari batu, asal Allah tidak murka kepada orang yang meludahinya, asal Allah tidak murka kepada orang yang membencinya. Beliau ridho. Tapi sekarang manusia-manusia yang dikatakan mulia oleh Rasulullah ini meludahi, melempari kotoran-kotoran maksiatnya. Sekarang walaupun gak bisa melempari batu, tapi melempari kotoran-kotoran maksiatnya. Apalagi wanita. Wanita udah dianggap mulia. Wanita sangat-sangat dimuliakan oleh Rasulullah SAW. Manusia itu sekarang jadi fitnah. Akhir zaman fitnah terbesar itu wanita. Ketika dulu di zaman jahiliyah wanita tidak diinginkan, wanita dihina, wanita tidak layak lahir, perempuan dibunuh, dikubur hidup-hidup bayi perempuan. Tetapi begitu Rasul datang membawa Islam yang rahmat ke seluruh alam, Rasul begitu memuliakan wanita. Rasul minta satu ayat supaya Allah turunkan satu ayat untuk kemuliaan seorang wanita, supaya wanita dihargai, supaya wanita dinilai beda dengan yang lain, supaya wanita mudah dikenali. Maka turunlah ayat surat Al-Ahzab ayat 59. Wahai Nabi, ini nasihat buat kita juga. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu, istri orang mukmin mukminah, anak perempuan mukmin mukminah, untuk mereka memanjangkan kainnya ke seluruh tubuh mereka, supaya ada dua hal di ayat ini. Tujuannya supaya mereka tidak diganggu, yang pertama, dan supaya mereka mudah dikenali. Ini ayat ini teruntuk kita juga, bukan hanya untuk istri Nabi saja. Kalau ada orang, sebagian orang mengatakan yang fobia sama Islam, pakai jilbab itu budaya Arab, baca tuh, buka Quran surat Al-Ahzab ayat 59. Ini. Kalau ada seorang ibu membiarkan putrinya yang sudah akhir balik tidak menutup aurat karena takut jauh jodohnya, buka lagi deh surat Al-Ahzab ayat 59. Kan gitu ya. Ini nasihat buat kita. Kita udah dimuliain, dan Rasul mengatakan kita nih mulia, manusia yang dirindu oleh beliau. Bahkan beliau ini tidak mau masuk surga sebelum memastikan umatnya yang dimuliain ini semua masuk ke dalam surga. Tapi apakah kita sudah memuliakan diri kita? Ini kadang kita nih lupa fungsinya hijab itu apa. Ketika kita hadir majelis, cantik-cantik, rapi-rapi semua jilbabnya, saling kepengen dipandang indah ketika hadir majelis, tapi lupa begitu duduk di depan teras
atau ketika ngobrol di depan teras rumah yang kelihatan orang siwar minder-minder, jilbabnya nggak dipakai. Ada yang ini banyak. Kadang ke pasar deket ini pakai mukena atau pakai bergok panjang, tapi pakai dasternya lengan buntu. Ada yang gitu, ada banyak. Begitu milih-milih tangannya kelihatan semuanya, sampai ke ketek-ketek kelihatan. Ada yang gitu banyak. Ya, ada di luar sana anak perempuan yang pakai jilbab, joget-joget, mempertontonkan lagu tubuhnya, sengaja dipertontonkan yang mengarahnya ke pornografi, maksiat itu. Maka ingetin anak perempuan kita, ya, supaya tidak tergolong orang-orang munafik yang kelak hina di hadapan Allah. Ini tugasnya kita. Maka Masya Allah, bersyukur, beruntung kita menjadi umat baginda Nabi Muhammad yang dimuliakan. Bahkan nerakanya kita, maksiatnya kita, Rasul yang taubat ibu-ibu. Rasul yang mikirin ibu-ibu sampai 3 hari Rasul gak makan gara-gara mikirin hal ini. Diriwayatkan ketika malaikat Jibril datang menemui baginda Nabi Muhammad SAW, mengabarkan, ya Rasulullah, aku ingin mengabarkan kepadamu, hari ini Allah mengobarkan api neraka, menyalakan api neraka. Keadaan neraka saat itu sangat mencekam. Semua malaikat ketakutan dan aku mendatangimu karena engkau manusia yang paling dicintai oleh Allah. Aku bertabaruk kepadamu. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, ceritakan kepadaku keadaan neraka saat itu. Maka Jibril menceritakan, neraka itu terdiri oleh 7 tingkatan, 7 lubang. Satu lubang ke lubang lainnya itu jaraknya 70 tahun. Satu lubang, yang lubang pertama untuk orang munafik, yang kedua untuk Yahudi, untuk kafir, penyembah matahari, penyembah berhala, sampai neraka ke-7 malaikat Jibril terdiam, tidak mau melanjutkan. Maka Rasulullah bertanya, ya Jibril, kenapa berhenti? Untuk siapa neraka ke-7? Lanjutkan ceritamu. Maka Jibril menunduk dan Jibril mengatakan, ya Rasulullah, maafkan aku. Neraka ke-7 Allah ciptakan untuk umatmu yang melakukan dosa besar, dia lupa bertobat kepada Allah. Maka begitu mendengar hal ini Rasulullah pingsan. Malaikat Jibril menggotong tubuh Rasul, letakkan di pangkuan malaikat Jibril. Tak lama Rasul tersadar dari pingsannya dan masih bertanya dengan air mata yang menggenang, ya Jibril, betulkah Allah ciptakan neraka ke-7 itu untuk umatku, ya Jibril? Iya Rasulullah, betul. Ketika itu Rasul 3 hari tidak keluar rumah, terkecuali ketika Bilal mengumandangkan azan. Baru Rasul di rumah berdiam diri, tidak mau berjumpa dengan siapa-siapa. Bahkan tidak sanggup untuk menelan makanannya selama 3 hari. Hingga semua sahabatnya khawatir dengan keadaan beliau. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mendatangi rumah beliau, ingin memastikan beliau baik-baik saja. Ya Rasulullah, tolong bukakan pintunya ya Rasul, aku rindu. Aku khawatir dengan keadaanmu ya Rasul. Rasulullah hanya diam, gak mau membukakan pintunya. Hingga akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq pulang. Di jalan bertemu dengan Sayyidina Umar. Wahai Abu Bakar, kenapa kau menangis? Tanya Umar. Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Entah kenapa Rasulullah 3 hari ini tidak mau keluar rumah. Maka Sayyidina Umar berusaha untuk datang ke rumah Rasulullah, pengen melihat keadaan Rasulullah. Tapi sama, hal yang sama didapati Umar. Umar tidak bisa bertemu dengan Rasul. Rasul tidak mau membukakan pintu. Maka Sayyidina Umar pulang dan di jalan bertemu Salman Al-Farisi. Salman pun bertanya, wahai Umar, kenapa kau menangis? Aku khawatir dengan keadaan Rasulullah. Maka Salman Al-Farisi pun datang ke rumah Rasul. Dan hal yang sama tidak ada didapatinya. Hingga Salman Al-Farisi tahu siapa yang harus didatangi supaya Rasul mau membukakan pintu. Akhirnya Salman Al-Farisi mendatangi rumah putri tercintanya, yaitu Sayyidah Fatimah. Diceritakanlah keadaan
keadaan ayahnya. Hingga Sayyidah Fatimah mendatangi rumah ayahnya, mengucapkan salam. Begitu terdengar suara salam dari putrinya, Rasul langsung membukakan pintu. Karena Fatimah itu penghulunya wanita di surga yang sudah Allah pilih. Allah berikan gelar penghulunya wanita di surga. Kemarin tanggal 2 Januari miladnya Sayyidah Fatimah. Udah pada ngasih kado belum? Jangan lupa ya, supaya nanti tergolong satu barisan bersama Sayyidah Fatimah. Rugi kita di dunia, wanita di dunia nih ya. Ketika melewati Shiratal Mustaqim, kita tidak bersama barisan Sayyidah Fatimah, itu orang-orang yang celaka. Ketika Sayyidah Fatimah diizinkan oleh Allah melewati Sirat, melewati jembatan Sirat, ya tidak ada api jahanam yang menyala-nyala di bawahnya. Bahkan Allah pun berseru kepada penghuni masyar, wahai ahlul masyar, wahai kalian penghuni masyar, tundukkan kepala kalian, pejamkan mata kalian, karena Fatimah bintu Muhammad beserta para rombongannya akan melewati Sirat. Tidak ada yang boleh melihat satupun. Tidak ada api jahanam di bawahnya, tidak ada. Ya, karena Fatimah sangat menjaga auratnya, sangat menjaga rasa malunya, sangat beriman kepada Allah, maka Allah memuliakan beliau. Ketika beliau melewati Sirat, tidak ada satupun laki-laki yang bisa melihat. Ini Masya Allah. Berserta diiringi 70.000 bidadari ketika melewati Sirat. Dan rugi kalau nggak ada itu. Nah, ini maka kita khususnya para perempuan teladani ya wanita yang telah menjadi penghulunya kita di surga, teladani ya, contoh keimanannya kayak gimana. Contoh keimanannya, contoh takwanya, contoh sabarnya, ya contoh pakaiannya dengan rasa kalunya, contoh kan gitu ya ini. Lalu kembali ke cerita tadi. Begitu Rasul membukakan pintu ketika mendengar Fatimah mengucapkan salam, Rasulullah langsung bergegas membukakan pintu, dan putri tercinta ini terkejut melihat kondisi ayahnya. Ditanya, ya ayahmu, apa yang terjadi? Kenapa engkau begitu pucat sekali? Kenapa engkau begitu kurus sekali? Ada apa ya Rasulullah? Aku dikabarkan sahabatmu mengatakan kau sudah 3 hari tidak mau berjumpa, berdiam diri. Ada apa? Maka Fatimah bertanya, apakah engkau tidak makan wahai ayahmu? Maka Rasulullah menjelaskan, wahai putriku Fatimah, bagaimana aku sanggup menelan makananku ketika Jibril mendatangiku mengabariku bahwa Allah ciptakan neraka ke-7 untuk umatku ya Fatimah. Bagaimana aku sanggup menelan makananku? Itu Bu. Gak sampai di situ Rasul. Bahkan setiap malam Rasul, satu malam ini Rasul pernah sholat 1000 rakaat bertobat hingga kakinya bengkak. Ummu Aisyah istrinya bertanya, ya Rasulullah, tidurlah ya Rasulullah. Engkau manusia maksud gak punya dosa. Engkau kekasih Allah, apa yang kau lakukan? Engkau belum istirahat sama sekali, engkau belum tidur. Ya. Engkau tidak punya dosa. Aku perhatikan kau satu malam taubat hingga 100 rakaat lebih, kakimu hingga bengkak. Untuk apa kau lakukan ini? Apa jawab Rasulullah? Aku lakukan ini untuk umatku yang hari ini melakukan dosa besar. Mereka belum sempat bertobat kepada Allah, dan Allah sudah ambil nyawanya ini untuk menambal taubat umatku. Coba, mana ada manusia yang cintanya seperti ini sama kita? Kita yang bikin dosa, kita yang maksiat. Rasul yang mikirin, bahkan di arsy-Nya Allah nanti ada gerbang ke kanan dan gerbang di kiri, jalan menuju surga dan jalan menuju neraka. Ada mimbarnya di kanan dan di kiri. Mimbar di sebelah kanan Nabi Ibrahim yang duduk di sana, yang berdiri di sana. Mimbar kanan itu mimbar jalan ke surga. Mimbar kiri mimbar jalan menuju ke neraka. Rasulullah yang berdiri di situ. Sahabat bertanya, ya Rasul, kedudukanmu dengan Nabi Ibrahim kan lebih tinggi engkau. Kenapa engkau tidak berdiri di mimbar sebelah kanan yang ke surga? Kenapa justru engkau memilih di mimbar sebelah kiri yang ke neraka? Apa jawab
dan gak manusia yang mikirin kita seperti ini. Gak ada. Maka udah saatnya senengin hatinya Nabi. Senengin, ya. Bantu dakwahnya Nabi itu. Ya, bantuin dakwahnya Nabi, bukan kayak saya harus dakwah keliling-keliling seperti saya, enggak. Saya juga nggak pernah minta sama Allah seperti ini. Allah yang mentakdirkan saya seperti ini. Ya. Saya menjalaninya karena Allah. Kan gitu. Dakwah ini kan mengajak dalam kebaikan. Maka yuk ajak anak-anak kita nih, ini kan umahat semua yang 24 jam sama anak-anak di rumah. Bikin Rasul ini bangga sama kita. Bikin Rasul ini senang sama kita. Apa yang Rasul kerjakan, kerjain. Apa yang Rasul kerjakan, ajarkan ke anak-anak kita. Hal-hal yang di rumah dulu aja yang kita dekat sama anak-anak. Urusan sampai ke kamar mandi aja harus bawa-bawa Rasul. Kalau kita cinta dengan Rasulullah, cinta dekat dengan Nabi di dunia, ya, di akhirat Nabi akan tolongin kita. Kita dekat dengan Nabi di dunia itu maksudnya gimana, Mi? Supaya bisa dekat sama Nabi di dunia gimana? Karena kalau kita udah dekat dengan Nabi ini, nyatu hati ini, ya, apa yang Nabi kerjain kita kerjain, anak-anak kita kerjain. Maka nanti di akhirat, ketika kita mati, ketika sakaratul maut, Nabi hadir. Ketika kita nggak bisa mengucap la ilaha illallah, Nabi hadir, kita ditolongin. Karena apa? Kita cinta dengan Nabi, kita dekat dengan Nabi. Ketika di malam pertama di alam kubur, ketika Munkar dan Nakir bertanya kepada kita, kita nggak bisa jawab, Nabi hadir. Di sirat Nabi hadir bantuin kita, di mizan Nabi hadir. Itu, ya. Maka dekat dengan Nabi gampang banget. Buat ibu-ibu ajarin anak-anak. Kamar mandi ingat Nabi. Kok di kamar mandi ingat Nabi nih? Maksudnya nih, Nabi ke kamar mandi ini pakai kaki kiri masuknya. Ajarin ke anak-anak. Kalau kita juga keseringan, kita lupa nggak tahu ilmunya, masuk kamar mandi, masuk aja pakai kaki kanan. Yuk mulai sekarang rubah hal itu. Saya pengen nyenengin Nabi, masuk kamar mandi pakai kaki kiri. Adab-adabnya di kamar mandi diperlihatkan, dijaga. Kamar mandi sediain sendalnya. Kenapa pakai sendal? Sunnah supaya setan nggak lihat kita. Oh, saya baru tahu. Jalanin. Jadi adabnya di kamar mandi ini buat perempuan nih. Kalau lagi bukan jorok. Kalau kita lagi buang hajat, lagi BAB, jangan dibuka semuanya. Ya, tutupin, bahkan rambut aja ditutup nih. Pakai ciput kek, pakai anduk kek. Ya, gak boleh lama-lama di kamar mandi. Kalau udah selesai hajatnya udah segera buru-buru keluar, jangan bawa handphone di kamar mandi. Kadang sambil nyanyi-nyanyi satu album lagi nyanyinya di kamar mandi. Ngapain? Nah, lagi konser depannya para setan. Kan gitu, jangan. Ya, udah keluar kamar mandi pakai kaki kanan, ajarin ke anak-anak, praktekin, bantu dakwah Nabi dengan seperti itu. Nabi udah seneng. Nabi seneng, ada yang praktekin kan gitu. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan sambil duduk, ajarin ke anak-anak. Jangan sambil berdiri, karena masih banyak ibu-ibu pakai jilbab, minum makan pakai tangan kiri. Minum deh, kadang minum pakai tangan kiri. Maaf sahabat, kalau melihat ada orang minum pakai tangan kiri, disenggol dulu supaya tumpah tuh minumannya, supaya nggak masuk ke tangan, ke mulutnya. Dan hati-hati nih, kalau kita sering makan steak di luar, tahu steak ya? Kalau ketika kita lagi makan steak, ya steak itu makanan luar ya Bu, bukan makanan kita. Makanan orang kafir masuk ke kita tahu kenal. Ketika kita makan steak, tangan kanan disediainnya apa Bu? Pisau. Tangan kirinya apa? Masih banyak orang-orang pakai jilbab makan pakai tangan kiri. Habis tangan kanannya pisau nih, masa kita makan pakai pisau? Enggak gitu juga, keles. Potongin dulu lah dagingnya tuh semuanya. Taruh pisaunya, ambil garpunya pakai tangan kanan, selesai. Gak ngurangin nikmatnya steak, gak ngurangin rasanya steak. Gak ada yang nilai juga Bu kita makan begitu. Ah, ini harus perhatikan. Kita kadang di brainwash, otak kita dicuci, ya, karena tahu oh orang Islam nih makannya pakai tangan kanan nih. Di brainwash masuk, kadang kita nggak sadar. Ini, mulai sekarang tahu ilmunya. Ya, jangan pakai tangan juga, plastiknya jangan. Ya, pakai garpunya, tapi pakai tangan kanan. Potongin dulu, taruh pisaunya kalau udah. Itu, ya, ini. Ajarkan ke anak-anak supaya kita nyenengin hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, semoga kita makin cinta sama Nabi kita ya Bu ya. Kalau kita bicara hari ini tentang
Betul. Manusia itu hatinya terdiri dari 3 macam Ibu. Ya. Yang pertama ini qalbun syahidun, hati yang bersih. Ya, jadi manusia terdiri hatinya dari 3 macam. Yang pertama qalbun syahidun, hatinya bersih nih. Kalau bersih nih, yang nggak punya penyakit nih, dia nggak mau benci sama orang, walaupun dizolimi orang, dia mudah memaafkan. Pokoknya hatinya dia paham, karena hati ini sarana mengenal Allah, maka dia kepengen mengenal Allah dengan sifat-sifatnya Allah hingga dia tanamkan di hatinya. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, Allah Sami'un Alim, Sami'un Basir. Oh, berarti hati saya harus penuh kasih sayang. Gak mau dengki sama orang, gak mau benci sama orang, gak bisa memaafkan orang. Nah, ini hati yang bersih yang pertama. Yang kedua, qalbun maridun. Dia punya hati tapi hatinya kotor, banyak penyakitnya. Ini dengki, ya, iri, hasad, dendam, benci, sombong, gak bisa maafin orang, termasuk riya di dalamnya. Ini hatinya. Udah stadium 4 penyakitnya Bu. Benci, dengki, dendam, sombong, ada riaknya. Stadium 4. Kalau urusan medis stadium 4 dokter udah bilang innalillahi kayak gitu ya. Udah angkat tangan. Masa kita punya penyakit stadium 4 gak mau disembuhin? Ini hatinya nih, gitu. Sembuhin ya dengan zikrullah, mengingat Allah. Yang ketiga nih, qalbun mayyitun. Nah, ini yang paling bahaya nih Bu. Kalau hatinya sakit masih bisa disembuhin. Namanya penyakit, insya Allah Allah yang mau menyembuhkan, sembuh gak? Sembuh. Tapi kalau udah mati rasa, kalau qalbunya udah mati nih, qalbun mayyitun, qalbunya mati, hatinya mati, ini yang bahaya. Dia keras hati. Khatamallahu ala qulubihim. Allah kunci hatinya. Dikasih nasihat, gak dikasih nasihat, dia gak akan dengar, keras hatinya. Karena hatinya udah mati. Akhirnya dia masa bodoh sama orang lain, gak peka. Mau saudaranya gak bisa makan, bodoh amat, yang penting saya bisa makan. Mau saudaranya susah, bodoh amat, yang penting saya gak susah. Itu hati yang mati tuh. Tapi dia merasa dirinya hebat, merasa dirinya pintar segalanya. Maka hati-hati dengan sifat seperti ini, ya. Ini. Jadi kalau hatinya sakit masih bisa disembuhin, tapi kalau mati, nah ini hati-hati. Maka riya adalah salah satu penyakit hati. Apa sih yang menyebabkan penyakit-penyakit hati ini? Ya, karena yang satu itu karena sombong. Ya, karena hatinya nih sombong. Sombong itu di Al-Quran sudah dipisahkan. Kisahnya Fir'aun ya. Begitu sombongnya dia. Yang kedua, karena ada hasad, dengki sama orang. Nah, hasad ini di Quran ini udah dicontohkan kisahnya iblis. Begitu iblis dengki sekali sama Adam. Ketika Allah menciptakan Nabi Adam, ya, diciptakan dengan tanah, lalu dihidupkan. Ketika itu semua disuruh sujud kepada Adam, iblis yang gak mau sujud karena dia merasa lebih hebat dari Adam. Adam hanya diciptakan dari tanah, iblis diciptakan dari api, dia gak mau sujud, dia merasa lebih hebat. Maka ketika itu iblis murka kepada Allah. Iblis ini berjanji dia akan menahan, dia akan menghalang-halangi anak keturunan Adam supaya tidak taat kepada Allah. Jangan dikira iblis gak dakwah. Iblis pun dakwahnya iblis merampas iman manusia. Itu dakwahnya iblis. Lalu bagaimana supaya kita terhindar dari namanya penyakit hati nih Bu? Karena kalau hati ini nggak dijaga nih, ya, penyakit hati ini nggak berusaha dibersihin, nggak berusaha dijaga, maka masya Allah semakin ngegrogotin tubuh kita Bu. Gak selamat kita di alam kubur, na'udzubillah min dzalik. Ya, gak selamat kan gitu ya. Maka untuk menjaga riya,
Kan kita judulnya ini supaya menjauhi dari riya, ya nggak tergolong orang yang riya. Bagaimana nih supaya kita untuk tidak tergolong orang yang riya? Riya itu apa sih, Bu? Riya itu apa, Bu? Hah? Amin. Apalagi riya? Hah? Sombong? Bukan. Karena asbab dari sombong makanya dia jadi riya. Pengen dilihat orang, betul? Ya. Riya itu dari kata ar-ru'yah. Ar-ru'yah itu artinya memperlihatkan. Apapun yang pengen dia lihatkan, ibadah kek, ya, sedekah kek, apapun, ya, hartanya, semua dengan tujuan ingin dilihat dan dipuji manusia. Itu riya. Ar-ru'yah. Dia pengen memperlihatkan hal, semuanya yang pengen dia lihatkan, ibadah, sedekahnya, ya, apapun ini supaya dipuji oleh manusia. Ini bahaya. Ini tingkat lebih tinggi banget nih kalau udah punya penyakit begini, ya. Nah, orang-orang yang ciri-cirinya orang yang riya itu dia gak mau sendiri, maunya bareng-bareng. Ya. Dia kalau sendiri gak mau, ada yang lihat sendiri. Tapi dia kepengen bareng-bareng karena kepengen dia bisa menonjol, yang akhirnya dia dilihat dipuji. Ini. Dia sedih, gelisah kalau sendiri, punya orang yang riya. Nah, ini hati-hati. Maka di Quran untuk urusan ibadah, hati-hati orang yang sholat aja bisa celaka, betul nggak? Betul, orang yang sholat bisa celaka. Makanya kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Nabi Musa. Nabi Musa ini pernah bertanya kepada Allah tentang ibadah-ibadahnya, ya. Ini ada di kitab Ihya Ulumuddin, ya. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, aku sudah ibadahnya, sudah sholat, sudah zikir, sudah puasa, sedekah. Di antara amal-amal ibadahku ini, mana yang paling membuatmu senang? Mana yang paling kau cintai? Tanya Nabi Musa. Apa jawab Allah? Semua yang kau lakukan ibadah-ibadahmu untukmu, bukan untukku. Kira-kira betul nggak? Allah butuh itu sholat kita. Kata Allah, sholatmu untukmu, supaya engkau terhindar dari perbuatan keji dan penolong nanti di akhirat, penolong di alam kubur. Zikirmu untukmu, bukan untukku. Kita mau puji Allah, kita mau ingat Allah, Allah tetap ingat kita. Kita mau nggak ingat Allah pun Allah masih ingat kita. Ya. Kita mau nggak puji Allah, mau puji Allah, Allah tetap berkuasa, Allah maha hebat, kan gitu. Jadi nggak ngaruh buat Allah, tapi kita yang butuh itu. Maka Allah bilang, Allah mengatakan zikirmu untukmu, bukan untukku, supaya jiwamu tenang. Dan puasamu untukmu, bukan untukku, supaya engkau terjaga hawa nafsu, kata Allah. Sedekahmu pun untukmu, ya, untuk penyelamat kuburmu. Lalu Nabi Musa bertanya lagi, jikalau semua ibadah yang aku lakukan ini bukan amalan yang paling engkau senangi, ya Allah, maka amalan apa yang membuatmu senang? Apa jawab Allah? Allah katakan, memasukkan rasa bahagia di hatinya manusia. Maksudnya menyenangkan orang tuh Allah senang. Menyenangkan orang lain, ya. Pahalanya seperti sholat 1000 rakaat. Ibu pernah nggak semalam sholat 1000 rakaat? Enggak, senangin orang aja udah. Karena banyak orang yang sholat banyak, tapi orang yang menyenangin orang tuh nggak banyak, betul nggak? Sholat, tapi bencinya sama orang jalan juga. Nah, ini makanya kenapa di Quran di surat Al-Ma'un ayat 4 sampai ayat 7 itu Allah katakan celaka buat orang-orang yang sholat, termasuk orang yang riya ini. Yuk, pada buka Quran, boleh dibuka Qurannya, handphonenya taruh dulu, videonya udah cukup deh, capek saya di videoin dulu. Udah cepetan buka Qurannya, kan di video di handphone pasti ada Quran dong. Karena saya yakin ibu-ibu gak pada bawa Quran soalnya. Makanya kalau ngaji nih Bu, bawa Qurannya, masukin ke tas. Ini kan tasnya gede-gede, buat apa sih isinya? Ya Allah, buat masukin kue nanti setelah pengajian. Ya. Jangan sampai tasnya dihisap nih.
nggak pernah dibaca. Bu, jangan kalah orang kafir kalau pergi ke gereja Alkitab ditenteng-tenteng. Kita ngaji tiap hari nggak mau bawa Quran, bawa Qurannya, ya, masukin ke tas, ya, supaya tasnya ini kurangin hisapnya Bu. Bawa tas Hermes, isinya Quran, keren nggak? Iya, bukan buat sombong-sombongan. Saya boleh sombong, tas saya Hermes, isi saya Quran, kan gitu ya, gitu. Kalau nggak punya Hermes ya tas Hermes saja nggak apa-apa lah. Ya, boleh ibu-ibu, ayo kita buka, kita ngaji bareng-bareng. Urusan riak nih dalam sholat nih, ya. Dalam sholat kadang ada orang pengen sholat di depan orang supaya dinilai. Ya. Di surat Al-Ma'un dari mulai ayat ke-4 sampai ayat ke-7 boleh dibuka Qur'annya. Surat Al-Ma'un. Ada yang mau bacain nggak buat saya biar pahalanya bareng-bareng nih? Ibu mau baca nggak? Udah ketemu Bu? Ada yang mau bacain? Pengurus mungkin? Ayatnya surah ayat ke-4 sampai ke-7 dah tuh dibaca. Memuji Allah, Allah Maha Besar. Telinga kita ketika itu sholat memanggil Allah Maha Besar. Lisan kita apalagi bertakbir Allahu Akbar. Hati, tangan, kaki, bahkan semua aliran darah, urat syaraf semuanya ketika itu bergerak semua memanggil Allah, bertakbir, sholat. Ketika selesai sholat, ya, hakikatnya difahami, inna sholatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu harus mencegah perbuatan keji dan munkar. Keji dalam diri itu. Matanya udah sholat, berarti selesai sholat matanya jangan lagi lihat yang haram-haram. Matanya jangan lagi berprasangka buruk sama orang, ngeliatin orang julid matanya. Ibu tahu nggak mata julid itu kayak gimana? Mata julid itu kalau ngeliatin orang alis sama alisnya nyambung. Ya Bu ya, kan kalau julid begitu tuh, entah dia kelihatan atau lagi julid, dia tahu baik sangka aja berarti. Ya, kan gitu. Telinganya udah sholat, ketika selesai sholat, telinganya harus mencegah perbuatan dari kecil dirinya nih. Ya, telinganya nggak mau dipakai buat dengerin aib-aib orang, nggak mau. Hal-hal yang nggak manfaat nggak mau. Kenapa? Saya udah sholat, udah ajak telinga saya sholat. Harus saya hindari dari berbuat keji. Kalau saya self-love, saya cinta dengan diri saya, berarti saya harus jaga anggota tubuh saya ini untuk dijauhkan dari hal-hal yang nggak manfaat, yang mencelakai diri saya sendiri. Lisannya udah sholat, berarti hakikatnya ketika selesai sholat lisannya dijaga untuk nggak gibahin orang, nggak ngomongin orang, nggak julitin orang. Hobinya udah diganti, jangan gibah lagi. Nauzubillah min dzalik, Allah matikan orang tersebut dengan kecintaan dia selama di dunia. Dia senangnya apa di dunia? Kalau dia senang gibah, nauzubillah min dzalik, lagi monyong-monyong dicabut nyawanya. Ya,
mayitnya juga nggak bagus, nanti difoto monyong-monyong. Gantinya Bu ya, mobilnya jangan gibah lagi, nggak manfaat. Ya, orang juga punya lisan, kita punya telinga. Kalau kita diomongin orang juga kita nggak mau, ya kan? Kita semua sedang nggak baik-baik saja ibu-ibu. Semua sedang dinilai oleh Allah. Apa yang dinilai oleh Allah? Dia berbuat ayyukum ahsanu amalan. Allah menilai siapa yang paling baik amalannya. Jadi ngapain kita harus nilai orang kalau amalan kita aja buruk? Ngapain harus kita ngukur dosa orang kalau kita juga punya dosa? Udah nilai diri kita sendiri, perbagus diri kita, supaya apa? Supaya nilainya di mata Allah itu baik. Kan gitu. Kita bahas lagi. Fawailul lil musallin, kata di sini. Maka celakalah orang yang sholat, yang seperti apa nih? Yang celaka, alladzina hum an sholatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya. Sholat, tapi dia lalai setelah dia udah sholat tadi. Dia celakai dirinya sendiri dengan gibah, dia celakai tangannya sendiri dengan nunjuk-nunjuk orang, nyakitin orang, mukul orang. Dia sakitin, dia lalai dengan kakinya sendiri setelah sholat, berjalan ke tempat maksiat, berjalan ke majelis taklim tapi suaminya nggak ridho. Ada nggak ini? Ngaji tapi nggak izin sama suaminya, ada nggak? Ada nggak kira-kira di sini udah izin semuanya ya? Udah ya? Pasti kau bawa nama saya deh. Izinnya dari kapan izinnya Bu? Dari kemarin Papa, ayang-ayang, boleh nggak besok saya ngaji? Ada Umi Bibik, nama saya dibawa-bawa. Tapi kalau habis ke mall jangan bawa nama saya ya. Habis dari ngaji nggak izin sama suaminya jangan bawa nama saya lagi ya. Karena ada pengalaman jamaah saya Bu. Habis acara sama saya selesai ngaji nggak pulang sampai malam. Terus suaminya kita lagi di luar kota, anaknya yang bilang, Mama belum pulang, kaget lah. Saya yang dibawa-bawa akhirnya telepon ke asisten saya, acara Umi selesai sampai Jerapah lah, kita udah di rumah Pak. Kok istri saya belum nyampe rumah ya? Saya nggak tahu. Bu ya, awas kalau bawa-bawa nama saya. Kalau ibu selesai ngaji, mau diajak teman ke mall Bu, jangan udah di mall baru Pak. Mama di mall itu mah bukan izin Bu, pengumuman. Ada yang begitu ada? Banyak. Jangan Bu, namanya izin. Selesai kita diizinkan yang pertama di tempat ini, mau melipir sebentar ngopi di mall izin Pak. Ngajinya udah selesai nih. Boleh nggak nih temen ngajak nih sebentar ngopi sebentar, itu baru izin. Kalau kata suami ya nggak usah deh, udah pulang aja. Pulang tuh jangan ngeyel udah. Apalagi kalau suaminya itu izin nih dari semalam, Pak mau ngaji di pagi ini sama Umi Pipik Pak. Terus kata suaminya, ini Papa lagi cuti, lagi nggak enak badan, boleh nggak ditemenin? Suaminya lagi manja. Terus kata istrinya, udah deh Pak sebentar aja, nih Papa minum obat. Masih mau ikhtiar nih istri berusaha, ya. Suaminya udah mulai berubah di wajahnya nih, ya kan? Gitu. Ini istri ngaji tiap hari, tapi masih aja ngebangkang hati suaminya gitu ya Bu ya. Nah, terus akhirnya kata suaminya, Mah ngajinya di rumah aja sama Papa, kan biasanya Umi juga live. Udah nonton aja berdua, nggak seru Pak kalau nonton live. Lebih seruan ketemu. Kan gitu ya, suami udah mulai kesel. Kata suaminya, terserah Bu, terserah itu kira-kira diridoin gak ya? Kalau gak diridoin, ibu-ibu tetap ngaji duduk di sini. Gak tahu deh duduknya di depan, di belakang, di tengah. Ketika duduk di sini, ibu dapat apa kira-kira? Dapat surga gak kira-kira? Surganya ibu ada di rumah, lagi gak enak badan. Masa ibu ngapain di sini? Gak dapat apa-apa, cuma dapat kaki kesemutan, dapat ilmu lebih diamalin, coba, ya kan? Tapi cari ridhonya suami, cari surganya. Kalau suami bilang nggak usah, udah nurut. Ya Allah Bu, taat itu tuh enak, dapat surga, dapat pahala. Ya nggak ada yang susah buat taat kan gitu ya. Bahkan ciri istri salehah, ciri wanita salehah yang dikatakan di Al-Quran di surat An-Nisa
usah taat yang memuliakan kita, insya Allah. Lagi balik ke surat tadi. Alladzina hum yura'un, yang berbuat riya. Ini termasuk celaka. Tapi kembali lagi, innamal a'malu kembalikan kepada niat kita. Umi gimana seandainya nih, misalkan saya nih majelis taklim saya dititipin dana yang harus disedekahkan, ada sumbangan misalkan gempa, boleh nggak sih kita posting? Boleh, karena itu uang orang, supaya orang tersebut tahu oh dananya ini udah sampai. Semua tergantung niat kita. Kembali lagi ke niat kita, niatnya kita mau apa ya. Untuk mengajak orang-orang supaya mau bersedekah juga boleh, asal jangan niat pribadi ini supaya dipuji. Contohnya nih misalkan ya, yang relate aja deh. Misalkan dia mau bantu masjid nih, dia datang sholat di masjid kok masjidnya nggak punya karpet ya, akhirnya dia sumbang tuh ya, biasanya buat supaya nanti sholat Jumat dipakai kan gitu ya. Ketika itu begitu dia menghampiri pengurus masjidnya, dia sumbang karpet, dia bilang nanti hari Jumat gak usah dibilangin itu dari saya ya, dari hamba Allah saja udah. Ketika itu dia datang, dia sholat Jumat di situ, karpetnya udah dipasang, seneng. Begitu pengurus masjid ini cerita DKM-nya bahwa kita dapat sumbangan karpet dari seorang hamba Allah, dia bilang itu dari saya. Walaupun gak minta diumumin, dia ngomong itu dari saya. Ini ria yang tersembunyi. Maka semua kembali kepada niat. Ya, jikalau niat kita salah, kita termasuk orang yang celaka. Bukan hanya soal ini saja, tapi termasuk dengan urusan sedekah. Lalu kembali lagi Ibu-ibu, ini urusan sholat kita termasuk celaka. Yang kedua, bagaimana urusan sedekah kita pun jikalau kita riya tidak mendapat apa-apa. Boleh dibuka di surat Al-Baqarah ayat 264. Ini urusan sedekah ya, tadi urusan sholat. Jikalau sholat kita riya pun kita akan termasuk orang yang celaka. Al-Baqarah ayat 264. Silakan Ibu yang mau baca lagi. Sudah ketemu ayatnya? Boleh Bu dibaca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil-manni wal-adha الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين صدق الله العظيم. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza allazi yunfiqu malahu. Janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya,
dan menyakiti perasaan si penerima. Maksudnya gimana nih Bu? Kita nih misalkan kita sedekah, kita kasih tetangga atau kita ngebantuin saudara. Makanya kenapa dua hal yang membuat kita nih tenang. Satu, kebaikan kita nggak usah dilihat-lihat, nggak usah diingat-ingat. Contoh yang tadi, janganlah mau sedekah merusak sedekahmu dengan menyakiti si penerima. Misalkan gini, kita ngebantuin saudara nih. Setiap bulan kita bantu saudara karena saudara itu susah. Tiba-tiba keadaan berbalik kita yang susah. Minta saudara bantuin kita, dianya nggak mau. Akhirnya kita ungkit-ungkit. Yang kamu tuh ya, nah, kan gitu ya, pakai iya kamunya. Kamu tuh yang udah miskin, sombong. Dulu tuh kamu tuh, nah, kan gitu ya. Saya yang bantu. Itu ada kalimat yang menyakiti, akhirnya merusak sedekah kita. Makanya kita jangan berharap apapun kebaikan kita yang sudah kita berikan kepada orang lain, nggak usah diingat-ingat udah. Kenapa takut kita kecewa? Ketika kita minta tolong akhirnya nggak mau nolong, akhirnya jadi kita kecewa. Ya, maka berharap sama Allah dan ketika kita bersedekah jangan merusak sedekah kita dengan menyakiti perasaan orang lain. Bu, ini Bu, saya berikan beras, saya di rumah ibu nggak ada beras. Ini lumayan loh Bu, berasnya begini. Ya Allah, banyak banget itu mas sedekah aja. Ya Bu ya, itu menyakiti orang lain. Lalu apalagi di sini dikatakan seperti orang yang menginfakkan hartanya karena riya, pamer kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Perumpamaannya orang tersebut seperti batu yang licin yang di atasnya ada debu, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, maka tinggallah batu licin itu, mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari apa yang mereka kerjakan dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini jadi jangan rusak amal sedekah kita. Yang terakhir ibu-ibu boleh dibuka di surat An-Nisa ayat 38. Ini urusan sedekah ya. Boleh dibuka supaya terhindar dari riya. An-Nisa ayat 38 boleh dibuka. Ngaji, buka Quran, terus diingat titik Qurannya Bu, dikasih reminder lagi. Boleh ya Bu, sudah ketemu? Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yunfiquna amwalahum ria'an-nasi wa la yu'minuna billahi wa la bil yawmil akhir. Wa man yakuni asy-syaitanu lahu qarinan walladzina yunfiquna amwalahum riya, dan juga orang-orang yang menginfakkan hartanya karena riya ya. Dan kepada orang lain ingin dilihat dan dipuji, dan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan kepada hari kemudian, maka barang siapa menjadikan setan sebagai temannya, maka ketahuilah nanti dia setan itu adalah teman yang sangat jahat. Penyakit-penyakit hati ini tugasnya nih si setan nih, yang ngojok-ngojokin kita, dari kita sabar diojok-ojok kita nggak sabar, dari kepengen sembunyi-sembunyi diojok-ojok lagi, sembunyi-sembunyi nggak enak tahu sedekahnya, di setan ya kok. Tunjukin aja. Maka setan sudah jelas musuhnya
Dia sudah berjanji ketika Allah ciptakan Adam dan dia sujud dengan Adam, dia nggak mau, dia janji sama Allah akan menggoda anak keturunan Adam, akan mencegah anak Adam ini taat sama Allah. Segala macam cara setan dia akan lakukan untuk menggoda manusia. Maka ini jangan kita memperlihatkan apapun yang terkecuali sesuai dengan syariat Islam. Misalkan tadi kita sedekah, emang ini uangnya orang, kita rame-rame gotong royong, ya sudah monggo. Tapi kalau mau pribadi ya jangan kan ya. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, yang terakhir Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berlaku riya, maka Allah akan balas dengan riya juga. Akan kelak diperlihatkan di akhirat pahala amal ibadahnya, pahala amal sedekahnya, tapi dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun. Istilahnya cuma diiming-imingin doang ibu sama Allah, nih pahala kamu sedekah nih kayak gini, tapi karena kamu riya, pengen dilihat, pengen dipuji, ini nggak dapat nih. Pahalanya hanya ditunjukkan saja oleh Allah di hari kiamat nanti, di hari akhirat nanti, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya. Ini di hadis muttafaqun alaih. Semoga kita terhindar dari dunia. Ya, bersyukurlah buat kita semua ini yang duduk di majelis ini adalah taman surga, taman dari taman surga. Sebelum kita masuk surga, kita duduk di tamannya dulu, rasain. Ya, bersyukurlah Allah mudahkan kaki kita hadir di majelis. Karena Bu, ketika kita hadir di majelis, ini Rasul katakan ibu ya, begitu manusia ini kita nih kumpul di perkumpulan yang banyak, di perkumpulan yang lebih dari 10, perkumpulan yang lebih dari 20. Ini kan udah lebih dari 20, lebih dari 50 nih, Masya Allah, tabarakallah. Maka ketika perkumpulan itu bersolawat, ketika perkumpulan itu membaca kitabullah, ya, membaca kitab Allah, mempelajari ilmunya Allah itu sangat luas Bu. Ketika kita semakin memperdalam ilmunya Allah, terlihat banget kita semakin bodoh di situ. Ketahuan banget bodohnya kita karena ilmunya Allah itu luas. Maka barang siapa yang duduk di majelis, di situ perkumpulan yang lebih banyak, dan di situ perkumpulan itu membaca sholawat, berzikir kepada Allah, mempelajari kitabnya Allah, tidak lain Allah turunkan 4 perkara ini untuk kita yang hadir di majelis ini hari ini. Yang pertama, Allah turunkan, Allah berikan nazila alaihi sakinah, Allah berikan ketenangan hati, Allah tenangkan hatinya. Kalau lagi duduk di majelis, tenang gak hatinya? Walaupun di rumah tuh sumpah, walaupun di rumah masalahnya banyak, ya pulang dari majelis masalahnya insya Allah selesai Bu. Jangan kalah sama pegadaian aja bisa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Ibu masalah gak selesai-selesai. Ya, gimana Umi supaya masalahnya selesai? Kan gitu, ambil wudhu, sholat 2 rakaat, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Udah sholat, ya sabar dulu, kan gitu kata Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin melihat siapa yang paling baik amalannya, kan gitu. Kenapa masalah gak selesai-selesai? Kadang kita suka seneng banget cari-cari masalah. Masalah yang kecil digede-gedein, kan gitu. Nah, ini. Maka udah jelas kata Rasul, ya Allah juga katakan ambil wudhu, sholat, minta pertolongan dengan sabar dan sholat. Kenapa kita harus sabar? Karena Allah bersama kita. Innallaha ma'as-sholihin. Yang pertama, diberikan ketenangan hati, sakinah. Yang kedua, tidak lain Allah berikan perkara yang kedua untuk yang mereka yang hadir di majelis, Allah turunkan rahmat untuk mereka. Hidup dalam rahmat Allah itu nikmat, nikmat. Karena kita hidup selain cari ridhonya Allah, kita masuk surga berharap karena rahmat Allah. Kalau masuk surga karena ibadah kita, kita paling jauh, betul nggak? Ibadah juga belum khusyuk, baru rakaat ketiga sujud, bingung. Ini rakaat ketiga baru rakaat keempat ya. Pernah nggak gitu? Sering. Ya, karena tahu kita masih sibuk urusan dunia nih. Nah, kan gitu. Maka rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Bahkan pernah
mengatakan, ada satu hamba Allah yang sholat, yang pernah sholat ibadah 500 tahun di atas bukit. Dia habiskan waktunya di atas bukit dulu 500 tahun dia beribadah kepada Allah, ya. Sampai dia sujud, dia doa, ya Allah, jangan matikan aku nih dalam keadaan lalai, matikan dalam keadaan sujud, dalam keadaan ibadah. Didengar doanya. Di atas bukit dia hidup hanya dengan apa? Ada muara satu air. Muara tersebut dia pakai untuk sholat, dia pakai untuk minum, dia pakai untuk berwudu. Ya, lalu ada satu pohon delima, setiap hari itu tumbuh satu buah dia makan, tumbuh satu buah dia makan. Ini untuk hidupnya dia. Sampai akhirnya dia meninggal. Ya, ketika dibangkitkan, ketika ditanya sama malaikat, ya, dengan janjinya dia kepengen dimasukkan ke surga karena ibadahnya yang 500 tahun. Ya Allah, matikan aku dengan ibadahku, masukkan aku ke surgamu dengan ibadahku, kata dia. Maka akhirnya begitu ditimbang, Allah mengatakan, ya malaikat, masukkan dia ke surgamu karena rahmatku. Si orang tersebut bilang, ya Allah, bukankah aku sudah sudah ibadah 500 tahun? Kenapa enggak kau masukkan ke surgamu dengan ibadahmu selama 500 tahun? Karena selama ibadah 500 tahun, selama hidup 500 tahun, aku tidak pernah urusan dunia, tidak. Tapi 500 tahun aku habiskan untuk beribadah. Kenapa kau tidak masukkan aku dengan ibadahku 500 tahun ini? Maka kata Allah lagi, ya malaikat, masukkan dia ke surgamu dengan rahmatmu. Diulang lagi yang kedua sama Allah. Ngomong lagi, ya Allah, ibadahku ini 500 tahun loh, nah, kan gitu ya. Sama Allah yang ketiga, ya malaikat, kalau begini ditimbang deh amal ibadahnya selama 500 tahun yang dia lakukan dengan nikmat, satu nikmat yang aku berikan saja. Maka begitu ditimbang, gak ada apa-apanya ibadahnya yang 500 tahun dulu. Sampai akhirnya Allah mengatakan, malaikat, masukkan dia ke dalam neraka-Ku. Tidak ibadah 500 tahun, ya. Maka akhirnya dia memohon kepada Allah, ya Allah, kalau begitu maafkan aku, masukkan aku ke surgamu dengan rahmatmu. Maka kita bersyukur ketika kita hadir majelis. Yang kedua, Allah turunkan rahmat untuk kita semuanya. Yang ketiga, terakhir. Yang ketiga, ketika kita pulang, ya, ini ketiga ini Allah turunkan para malaikat, Bu. Ini kita nggak bisa lihat aja, malaikat banyak banget, ya. Malaikat ini ngeliatin kita semua nih, Bu, mantau, nanti ngasih tahu ke Allah, ya ini loh, ya Allah, hambamu nih begini. Ada nih ya Allah yang dulunya ngajinya nyender sama Tekom, ya Allah. Nanti pahalanya bagi dua aja deh. Ada tuh ya Allah, dia ngantuk-ngantuk, kirain paham katanya ngantuk. Bercanda ya Bu. Maka begitu kita pulang ngaji, malaikat pun semua kembali kepada Allah dan melaporkan. Allah bertanya kepada malaikat, ya, wahai malaikatku, bagaimana keadaan mereka? Ya Allah, mereka ketika duduk, mereka bersolawat kepada kekasihmu, mereka berzikir kepadamu, dan mereka membuka kitabmu, mempelajari ilmumu. Maka apa jawab Allah? Ya malaikat, katakan kepada mereka, nih hamba-hambaku, aku mengampuni dosa mereka. Yang keempat, Allah ampuni dosa kita. Semoga keluar dari sini Allah bersihkan semua dosa-dosa kita, dibersihkan hati-hati kita yang penuh penyakit. Semakin kita beriman dan semakin Allah berikan hidayah kepada kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda yang dirahmati Allah,